Kisah Nita mengajarkan kita bahwa hidup tenang dan damai bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Dengan mengutamakan prioritas-prioritas yang benar. Nubuat Yesaya ini bicara tentang tibanya saat yang penuh kedamaian. Kedamaian yang akan dihadirkan oleh seorang raja yang tunasnya berasal dari Isai ayah Daud. Raja ini akan dikuasai oleh roh Tuhan. Pemerintahannya akan berlangsung dengan benar dan adil. Kedamaian yang dibawa raja itu merujuk pada keadaan tanpa permusuhan. Pada waktu itu, seluruh ciptaan Tuhan akan hidup berdampingan dengan baik. Gambaran ideal tentang kehidupan tersebut mengacu pada kisah kehidupan di Taman Eden. Karena semua makhluk hidup bersama di sebuah tempat yang indah. Pada waktu itu serigala, domba, macan tutul, kambing, lembu, singa, dan sebagainya akan hidup berdampingan secara damai. Bahkan seorang anak kecil mampu bermain bersama dengan hewan-hewan buas itu. Semua hewan digambarkan makan rumput, sehingga tidak ada hewan yang memangsa sesamanya. Hal itu akan terjadi saat seorang raja keturunan Isai ayah Daud berkuasa. Di bawah kepemimpinannya, para penduduk negeri akan menikmati keindahan firman Allah dan hidup dalam kekudusannya. Pertanyaannya adalah, kapan kehidupan yang penuh kedamaian itu akan terwujud? Jawabannya adalah jika tunas Isai sudah bertumbuh dan berbuah. Kisah ini mengambil tempat di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hijaunya pohon-pohon dan pegunungan yang menakjubkan. Di desa ini tinggal seorang perempuan. Ia bernama Nita. Nita dikenal sebagai wanita yang hidup dengan kedamaian yang luar biasa. Nita memiliki rutinitas pagi yang membantunya menjaga ketenangan dalam hidupnya. Setiap pagi, dia bangun di saat matahari terbit dan pergi ke taman yang ada di dekat rumahnya untuk duduk di bawah pohon rindang. Di sana, dia meluangkan waktunya untuk meditasi dan menikmati keindahan alam di sekitarnya. Kehidupan Nita tampak sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Dia hanya fokus pada sesuatu yang benar-benar penting dalam hidupnya, seperti kesehatan, hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-temannya, serta pemenuhan spiritualnya. Meskipun memiliki pekerjaan yang cukup sibuk di sebuah perusahaan, Nita tetap selalu mencari keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadinya. Dia mengatur batas-batas yang jelas untuk memastikan pekerjaannya tidak mengganggu kedamaian dalam hidupnya. Salah satu kunci kebahagiaan Nita adalah kehadiran kehidupan yang sederhana. Dia menikmati di saat-saat kecil, seperti menanam bunga di kebunnya, berjalan-jalan di sekitar desa, dan menikmati suasana alam. Nita juga sangat menghargai kehidupan sosial dan seringkali mengadakan acara santai di kediamannya untuk berkumpul dengan teman dan tetangganya. Acara-acara seperti itu memberi kesempatan baginya untuk bersantai, tertawa, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dicintainya.
Meskipun hidupnya tampak tenang dan damai, Nita tetap menghadapi tantangan dan rintangan yang datang dalam hidupnya. Tetapi sikapnya yang positif dan strategi penyelesaian masalah yang matang membantunya menjaga ketenangan dalam menghadapinya. Dia selalu berpegang pada prinsip bahwa setiap masalah adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Kehidupan Nita yang tenang dan damai memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka melihatnya sebagai contoh yang mengingatkan mereka akan pentingnya menemukan keseimbangan, mencari kedamaian dalam hidup yang sibuk, dan menghargai kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kisah Nita mengajarkan kita bahwa hidup tenang dan damai bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Dengan mengutamakan prioritas-prioritas yang benar, mengelola waktu dengan bijaksana, dan memiliki pikiran positif. Dengan seperti itu, kita semua dapat menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, bahagia, dan bermakna.